Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasih, selamat pagi, shalom. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa pagi hari ini, aman, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan hatimu, dipersilakan untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati dalam doa seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari barang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita pagi hari ini. Dipersilakan jemaat yang akan kembali duduk. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita tiba saatnya bagi hari ini datang kepadamu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama Injil jemaat yang dikasihi nyatakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara amin menyatakan haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari persiapkan hati, dipersilakan jemaat yang dikasih bangkit berdiri. Mari kita bersukacita lebih lagi pagi hari ini. Haleluya. Bersama-sama nyatakan dengan penuh sukacita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Allah. Katakan bersama satu suara menyatakan amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Selamatan daripadamu Tuhan, pagi hari ini kami berkumpul untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Berjemaat yang dikasihi, nyatakan pagi hari ini bersama-sama. Haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan,
muliakan nama Tuhan lebih lagi dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhan, kami hadir Tuhan pagi hari untuk memuji muliakan nama-Mu. Nyatakan di tempat ini dan pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Hey. Bersama-sama nyatakan. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap hati kami. Haleluya. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Bersama-sama nyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Amin. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Hey. Bersama-sama nyatakan pagi hari dengan lebih lagi. Haleluya. Amin. Nyatakan. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap hati kami. Haleluya. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Bersama-sama nyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Amin. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Dengan musik-musik muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari satukan kami bagi hari ini Tuhan, membawa hati kami. Bersama nyatakan. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyatakan. Nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan jemaatnya dikasih untuk kembali duduk. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut.
semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Mari kita mau terus menyembah Tuhan, siapkan hatimu, buka hatimu saat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Mari rasakan hadiratnya menjamah kita. Kami menyatakan Tuhan, kami sungguh rindu, kami mau terus selalu ada dalam hadirat-Mu. Sebab dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, sebab dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain hanya Kau. Katakan saudara. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi dari awal katakan. Jiwaku merindukan-Mu. Sungguh kami rindu dalam hadirat-Mu Bapa. Ya Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku nyatakan bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Lebih lagi saudara katakan, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu,
saudara katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, kau satu-satunya penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti, tiada yang lain, tiada yang sepertimu. Mari sembah Tuhan, ya sumber pertolongan, sumber kekuatan kami. Hanya padamu Tuhan ku berserah Bapa, ku bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang besar, Kau sanggup menolong kami. Kekuatanku hanya padamu, hanya kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhanku, Kau setia. Kau setia, oh, ku nyatakan Kau hebat, ku nyatakan Kau besar, Kau menopang hidupku, rencanamu indah Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang sanggup menolong kami. Bahkan yang tak pernah kami pikirkan, tak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau sediakan bagi kami. Kalau saat-saat ini Tuhan kami menghadapi pergumulan hidup, permasalahan hidup yang ada di depan kami, biarlah kekuatan kami bersumber daripada Engkau. Kami menjalani hidup kami dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Tuhan yang besar yang sanggup menolong kami, yang kesetiaannya tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan saudara dari hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman katakan Dia Allah yang besar. Dia sanggup menolong. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima kemenangan, kemenangan darimu. Sekali lagi nyatakan saudara. Aku punya Tuhan yang besar,
duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, Hosana. Ku nyanyi Hosana. Yes, Lord. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Muliakan Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi dengan iman katakan, ku nyanyi Hosana. Haleluya, haleluya. Oh, rabakala, rabasangkala, rabala, rabala, Bagi rabala. Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sekali lagi katakan kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Oh, rabakala, rabasangkala, rabatakala, rabatukala, raba. Oh, rabakala, rabatakala, rabasikala, rabatakala, rabala, rabala. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, rabatakala, raba. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua. Dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dalam hidup kami. Dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda. Sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua ya Tuhan. Urapan khusus, roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar terbukalah pikiran kami. Sehingga kami bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita tahu kita sudah memasuki masa-masa terakhir. Untuk itu kita perlu menyiapkan terus diri kita. Amin. Nah, sekarang saya mau katakan, kalau saya boleh bertanya, kira-kira penilaian Anda tentang Tuhan itu kayak apa? Kenapa ini saya tanyakan? Karena ini menentukan juga nanti sikap kita selanjutnya bagaimana. Nah, karena itu saya juga punya penilaian sendiri, belum tentu penilaian kita sama, tapi alangkah baiknya kalau berdasarkan Alkitab semua ya. Dan itu akan menentukan sikap kita berikutnya kepada Tuhan bagaimana. Dan itu kalau itu benar, perlu kita pelihara terus sampai Tuhan datang. Amin. Nah, saya sudah tuliskan. Barangkali Anda ingin tahu saya menilai Tuhan itu bagaimana dalam sebuah lagu yang saya tulis dengan judul Tuhanku yang setia. Mari kita nyanyikan bersama karena ada teksnya. Nah, ini penilaian saya terhadap lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasih-Mu, yang tak terukur bagiku, tiada api sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu, tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku.
setia. Sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Haleluya. Itulah pandangan saya kepada Tuhan. Lalu kenapa mesti ribut Pak musiknya? Supaya setannya takut gitu loh. Jangan ketiduran di tempat saya gitu. Supaya gak berani muncul. Godaannya gak berani muncul. Itu maksudnya. Amin. Tapi yang penting bagaimana sikap kita selanjutnya. Menyikapi pandangan kita terhadap Tuhan. Itu perlu kita pelihara. Amin. Nah, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita masuk dalam firman ya. Kita dalam hidup ini banyak pengalaman kita. Ada pengalaman kegagalan, ada pengalaman pencapaian atau keberhasilan. Betul? Nah, untuk itu kita jangan lewati begitu saja. Move on, bukan begitu saja. Tapi perlu kita analisa apa yang menyebabkan kalau itu kegagalan. Supaya jangan terulang lagi gitu loh. Kalau itu menyebabkan keberhasilan atau pencapaian, perlu kita selidiki juga. Kita analisa agar bisa kita pelihara selanjutnya. Agar lebih mencapai lebih jauh lagi. Setuju? Nah, karena itu maka saya bilang ini judulnya adalah bagaimana kita menilai pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Saya nggak bicara kegagalan hari ini ya, pencapaian. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan yang masih hidup di dunia, kita juga perlu loh untuk mengukur pencapaian-pencapaian kita itu. Apakah itu sudah berhasil dengan baik atau masih ada yang kurang juga. Walaupun kelihatannya sudah berhasil gitu ya. Perlu kita pelajari, kita evaluasi masing-masing agar kita bisa lebih maju lagi ke depan. Bukan begitu-begitu aja atau malah turun. Saya mau katakan yang kemarin saya sampaikan di doa persiapan. Contohnya waktu zaman itu Raja Nebukadnezar ada raja terbesar di dunia. Dan kemudian kerajaannya Babil Persia itu kerajaan terbesar juga di dunia waktu itu. Tapi kemudian menilainya dan dia berhasil di mana-mana. Perang, menang, menjajah, menang, menguasai seluruh dunia gitu. Lalu kemudian pencapaian itu dia nilai. Dan menilainya salah. Kenapa salah? Karena kemudian Tuhan merendahkan dia. Tiba-tiba raja terbesar di dunia langsung jadi binatang. Kata Alkitab loh ya. Pikirannya hilang semua. Jadi pikiran binatang. Makan rumput, telanjang, tinggal di padang. Selama 7 tahun selamanya. Tapi bayangkan saja bahwa Tuhan itu begitu hebatnya buat kita ya. Begitu mengasihi kita. Begitu setelah 7 tahun pikirannya kembali.
langsung bertobat dan kemudian memuliakan Tuhan. Dan Tuhan tidak tunggu lama-lama. Bayangkan kalau kerajaan sebesar itu, rajanya hilang 7 tahun jadi binatang. Kira-kira ngangkat raja baru enggak? Ya pastilah. Tapi begitu raja sudah jadi binatang 7 tahun ini, pulih, langsung semua pembesar datang berlutut. Bahkan memuliakan dia lebih daripada dulu. Makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang meninggikan, tapi Tuhan juga yang merendahkan. Jangan kira orang berhasil tinggi luar biasa itu karena keperkasaan sendiri. Alkitab mengatakan ya di kitab Sakarya 4 ayat 6. Bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan. Tapi karena rohku kata Tuhan. Jadi kita perlu menyikapi dengan baik. Menilai jangan baik. Jangan lu bangga pada diri sini. Waduh tepuk tangan kemana-mana. Dadanya sampai melesek gitu. Karena ditepuki terus gitu. Dimana beri saya. Waduh. Kalau dikutuk Tuhan jadi direndahkan jadi binatang gimana itu? Untung Tuhan belum bertindak begitu. Tapi buktinya ada sudah. Nebukadnezar. Jadi binatang loh bayang. Raja terbesar di dunia. Terhormat paling tinggi di dunia. Jadi binatang. Bayangkan. Betapa rendahnya kalau Tuhan rendahkan. Karena Tuhan bisa merendahkan, bisa meninggikan. Kita baca 1 Samuel 2 ayat 7. Jadi ini harus kita ingat ya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Tidak usah kepengen kaya. Kalau kita berkenan pada Tuhan, Tuhan pasti bisa buat kita kaya. Kenapa? Harta ada di atas kepala orang benar. Jadi kalau kita orang benar, hartanya sudah di atas kepala. Tidak usah repot-repot nyari sampai kemana-mana, tidak usah. Sampai gak tidur, sampai apa mau cari duit. Tidak usah, duit ada di atas kepala kita kok. Tapi kalau kita bukan orang benar, ia membuat kita miskin. Ada lagi lagu saya tulis tuh. Hagai 1 ayat 9 tuh. Bekerja dengan giat. Tapi dapatnya apa? Kecewa, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Tuhan yang menghembuskannya. Loh bukan Tuhan itu tega loh ya. Tapi Tuhan itu adil. Nah ini ia merendahkan. Kayak tadi ini Nebukadnezar. Tapi ia meninggikan juga. Jadi hati-hati dalam kehidupan kita ya. Karena kita sudah mendekati akhirnya. Jangan sampai mendekati akhir tiba-tiba berakhir dengan jadi miskin. Jadi binatang gak karuan. Jangan sampai. Maka karena itu kita perlu menilai. Kalaupun kita banyak pencapaian dalam hidup ini. Dalam bidang apa aja lah. Dalam sekolah lah. Dalam bisnis lah. Dalam apa saja. Kita perlu menilai kembali dengan bijak. Setuju? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah kalau gitu yang pertama apa yang kita nilai? Gimana cara kita menilai? Kita menilai dengan ukuran kan. Kalau dari ukurannya gimana menilai? Nah ukuran kita pakai bukanlah sekedar perasaan kita. Baper belaka bukan. Jangan pakai perasaan manusia. Tapi pakailah pikiran dan perasaannya Kristus. Amin. Tidak sama cara berpikir Kristus dengan cara berpikir manusia. Kalau kita masih berpikir dan merasa seperti manusia biasa. Walaupun itu di mana-mana begitu. Tapi itu kita belum lahir baru. Kalau kita lahir baru kita sudah pakai pikiran perasaan Kristus. Kenapa pakai istilah lahir baru? Karena kita berubah daripada yang dulu. Bukan hidungnya berubah, dulu pesek karena mancung, bukan. Bukan matanya berubah, dulu hitam sana belok, bukan. Tapi pikiran perasaannya berubah, makin pikiran perasaan Kristus. Amin ya. Kita baca dulu ini. Jadi kita pakai ukurannya apa? Kehendak Allah. Kelihatannya berhasil, tapi kalau melanggar kehendak Allah itu bukan berhasil. Kelihatannya pencapaian luar biasa, tapi kalau melanggar kehendak Allah sebentar lagi hukuman yang turun. Dan itu bukan pencapaian. Amin. Jadi ukuran kita kehendak Allah. Cocok enggak dengan kehendak Allah? Ukuran kita cuma satu, apa kata firman Tuhan, bukan yang lain-lainnya ya. Ya, kita tahu banyak dunia ini makin banyak aja segala macam pikiran-pikiran. Tapi yang paling benar yang harus kita pakai hanya pikiran yang berdasarkan pikiran Kristus, yaitu yang ditulis dalam firman Allah ya. Kita baca di Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi kalau tidak melakukan kehendak Allah, hanya melakukan kehendak sendiri, saudaranya siapa dia? Saudaranya siapa? Anda yang ngomong ya, bukan saya. Jelas sekali. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah kalau kita tidak pakai pikiran perasaan Allah? Oh, tidak cocok itu aja.
Tapi kalau kita pakai pikiran dan perasaan Tuhan, pasti kehendak Tuhan cocok dengan kehendak kita juga. Amin. Ya, kita baca lagi di Roma 12 ayat 2. Ini loh pesan firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya manusia yang lain di dunia. Kenapa? Karena dunia ini berada di bawah kuasa si jahat alias si iblis. Katanya firman Tuhan ya. Jadi kalau kita ngikuti serupa dengan dunia, berarti kita serupa dong dengan dunia di bawah kuasa si iblis. Kalau kita serupa dengan dunia, berarti kita serupa dengan siapa? Ada yang ngomong, bukan saya. Ya, biar yang lain juga dengar, bukan Pak Budi yang ngomong gitu. Jangan bilang Pak Budi ngomong kita kayak setan. Bukan, ya. Seganteng apapun muka Anda, secantik apapun, tapi Anda serupa dengan dunia, Anda serupa dengan penguasa dunia ini ya. Jadi kita perlu tahu. Jadi hanya kehendak Allah yang perlu kita lakukan. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pikiranmu, sehingga kamu baru bisa membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana bukan. Kalau belum bisa membedakan, apakah bisa melakukan kehendak Allah itu? Kalau bisa membedakan yang mana cabai, yang mana bawang, bisa nggak masak yang enak itu? Bawangnya yang banyak ya, ternyata cabainya yang banyak. Yang orang yang mencret semua kalau gitu. Kan nggak bisa. Harus bisa bedakan dulu. Caranya berubah dulu pembaruan budimu, pikiranmu. Yaitu ya, pakai pikiran Kristus. Dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan pada Allah dan mana yang sempurna. Amin. Kita harus berubah. Nggak bisa kita teruskan. Jangan percaya itu kalau di dunia memang ada. Vox populi, vox dei. Waduh. Apa kata orang banyak adalah kata Tuhan. Itu kata dunia, kata Tuhan tidak. Lu sedunia boleh ngomong apa saja. Kalau aku ngomong lain, ini yang paling benar. Amin. Jadi kita tidak bisa ngikuti pendapat orang banyak. Tapi dia profesor semua. Mau profesor, mau predator terserah lah. Tor-tor semua gitu. Tetap saja Tuhan yang paling benar. Makanya di Taman Getsemani Tuhan berdoa. Bapak kalau boleh, singkirkanlah cawan ini daripadaku. Itu dia sebagai manusia ya, bukan sebagai Tuhan. Dia berdoa demikian, karena dia tahu sengsara itu besar. Terutama kalau ditinggalkan Tuhan. Tapi langsung disambung, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Tuhan aja pakai kehendak Allah kok, apalagi kita. Amin? Setuju? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi semua kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Cara ngukurnya juga gitu. Ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Kalau sesuai pencapaian, ya itu berhasil betul. Tapi kalau enggak sesuai, ya itu bukan berhasil. Bukan pencapaian itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita menilai bukan dengan apa yang dikatakan orang. Apa pendapat orang banyak. Tapi apa yang firman Tuhan katakan. Contoh zaman sekarang. Kalau ada pendeta berlomba-lomba supaya digemari orang. Wah, dielulukan di mana-mana. Tapi kalau nggak sesuai firman Tuhan, apalagi kalau khotbahnya nggak sesuai firman Tuhan, tapi menarik hati manusia, bukan pencapaian. Itu umpan si setan. Buat dia merasa mencapai sesuatu, tapi tidak mencapai apa yang disuruh Tuhan. Amin. Karena banyak orang datang bukan cari Tuhan, cari apa yang bisa didapat dari Tuhan. Bukankah Tuhan jadi ngomong, kamu datang karena roti gitu kan ya. Habis Tuhan bagi roti untuk 5.000 orang, wah berbondong-bondong orang datang. Cari Tuhan, cari pengajaran, cari kebenaran, apa cari roti? Roti. Kalau zaman sekarang katanya cari apa? Nasi bungkus kan gitu. Cari apa yang bisa didapat dari Tuhan. Mari kita nilai diri kita sendiri. Kita dalam beribadah, cari Tuhan atau cari berkat Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, berkat itu datang sendiri. Amin. Karena Tuhan sumber segala berkat. Kalau kita cari kesembuhan, kalau kita cari Tuhan, kesembuhan datang sendiri. Karena kesembuhan datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan datang, ya kesembuhannya datang. Kalau kita cuma cari kesembuhan, enggak cari Tuhan. Kalau Tuhan tidak datang, sampai kapanpun benihin 2.500.000 numpangin tangan. Orangnya mati, penyet kepalanya. Enggak ada kesembuhan. Karena enggak cari Tuhan orangnya. Jadi kita harus tahu apa ukurannya ya. Jangan ukuran apa yang orang katakan saja. Sekarang berbondong-bondong. Ajaran gak sama dengan firman gak apa-apa. Yang penting sensasional. Waduh. Yang penting katanya pengajaran itu begitu. Maaf ya saya sampaikan. Saya tertegun sekali. Ada hamba Tuhan mengatakan dengan jelas.
Di siarannya bisa dilihat jutaan manusia. Saudara-saudara, Ratu Esther bisa mengendalikan Raja Ahasveros. Itu gambaran kita. Kita orang percaya punya kuasa untuk mengendalikan Tuhan. Kalau suara saya bisa nyampe, yang Tuhan tuh lu atau siapa kalau gitu? Kalau kita mengendalikan Tuhan, yang jadi Tuhan itu siapa? Teganya ngomong gitu loh. Tapi langsung jemaat bertambah berjuta-juta. Waduh, karena kepengen mengendalikan Tuhan. Itulah orang di dunia. Dipuja-puja di dunia. Dielulukan, waduh. Kayak Herodes baru pidato dia lulukan langsung disambar malaikat mati dia. Hati-hati loh, hati-hati. Ukurannya bukan apa kata orang, tapi ukurannya apa kata firman Tuhan. Gimana Pak kalau orang gak suka firman Tuhan? Terserah. Dia kan punya hak milik, kita gak bisa maksa juga. Tapi kita perlu, maka dikatakan ayatnya yang jadi visi kita tuh, di mana ya? Belilah kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Kenapa harus dibeli? Bayar. Harganya dibayar. Antara lain dibenci orang. Gak disukai orang. Saya mau tanya. Kalau Anda jadi pendeta digemari orang. Ajarannya salah. Jemaatnya 200.000. Dengan pendeta yang ajarannya benar. Jemaatnya 50. Tapi waktu rapture yang 200.000. Yang keangkat cuma 20. Yang 50 jemaat keangkat semua. Mana yang lebih berharga di mata Tuhan? Pendeta yang A atau yang B? Karena Tuhan menilai bukan jumlah, bukan kuantitas, tapi kualitas. Tahukah Anda, masih ingat enggak? Yohanes 17 kalau tidak salah. Yesus pun ditinggalkan oleh puluhan ribu muridnya. Semua meninggalkan. Kenapa? Itu murid kaleng-kaleng itu. Murid abal-abal. Hanya mau jadi murid untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi begitu diajar yang benar, tidak sensasional, tidak menarik hati, langsung lari semua. Kalau mungkin loh ya. Kalau saya ngajar, saudara sudah diampuni. 2 dosa apa aja pasti masuk surga. Penuh nih. Gak cukup ruangan ini. Jamin penuh nanti. Tapi kalau saya bilang hati-hati. Dosa membuat Anda masuk ke api kekal. Aduh pelan-pelan berkurang. Tinggal kursi doang. Tapi bukan itu ukurannya. Amin. Bukan apa kata orang. Apa pendapat orang. Apa pujian orang. Makanya tidak perlu dipamerkan. Wah saya dipuji di sana, saya dipuji di sini. Saya diangkat jadi duta besar di mana. Saya diangkat duta besar di Iran. Saya diangkat duta besar di Israel. Bingung kan? Karena perang Israel sama Iran. Lalu ikut siapa kalau gitu? Walaupun kita mungkin merendahkan diri. Kalau saya diangkat beri saudara semua juga diangkat. Wah kelihatannya. Tapi yang penting saya. Kata wah dahsyat pendeta saya ya. Dia angkat kemana-mana. Tidak perlu orang yang muji kita. Yang penting Tuhan yang muji kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahkan ini ya saya buat kata-kata yang mungkin terlalu keras ini. Sedunia benci Anda. Asal Tuhan mengasihi Anda. Pilih mana dengan sedunia mengasihi Anda. Tapi Tuhan gak suka sama Anda. Pilih mana? Yang A atau yang B? Benar? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita harus tahu. Bahwa yang ukuran yang kita pakai untuk menilai. Bukan sekedar logika manusia belaka loh ya. Logika itu ada memang. Tapi bedakan logika manusiawi dengan logika hikmat ilahi. Bedakan. Jadi logika yang kita pakai, logika itu haruslah hikmat ilahi. Karena Tuhan juga berikan hikmat, tapi tidak sama dengan hikmat dunia ini. Amin. Tidak sama gitu loh. Maka kita perlu mencari di Alkitab itu belajari bagaimana hikmatnya surgawi. Bukan hikmat duniawi, bukan ya. Jadi kita jangan pakai hikmat atau logika manusia belaka. Saya mau tanya sekarang. Kalau logika manusia, kanker stadium 4 bisa nggak hilang? Bisa hilang sama orangnya. Orang yang dibakar hilang juga gitu. Hanya itu aja bisanya. Tapi kalau demi nama Tuhan Yesus. Kanker 10 cm langsung hilang. Masuk akal enggak itu? Enggak masuk akal. Kenapa kita manusiawi. Tapi kalau kita pakai hikmat ilahi. Pakai iman kita. Jangankan 10 cm. 1 meter juga bisa hilang kok. Buktinya malah orang mati bisa bangkit kok. Itu bukan omong kosong.
Kenyataan dibuktikan orang mati bangkit itu. Belasan orang mati dibangkitkan sudah. Itu terbukti nyata sekali. Bahkan anak kecil yang waktu dalam kandungan ibunya umur 8 bulan. Ternyata di hasil pemeriksaan para dokter ahli kandungan tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak tumbuh. Kira-kira kalau logika diapain anaknya? Diaborsi atau diapain? Lahir tidak punya kaki, tidak punya tangan. Enak mana dengan diaborsi? Kalau logika manusiawi, aborsi saja. Katakan gitu, daripada menderita hidupnya. Tapi aborsi itu pembunuhan bukan? Nah sekarang kan logika surgawi. Jadi gimana dong? Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan itu tadi loh. Jadi masih ada harapan. Walaupun bagi kita tidak ada harapan. Orangnya bisa didoakan. Pendeta bilang, aduh gimana ya, tidak tahu aku. Karena aku bukan dokter kandungan. Dokter kandungan juga tidak bisa apa-apa kok. Gugurkan aja kata dokter. Lalu berdoa dia. Seperti suara menjawab. Perintahkan sekarang demi namaku. Kaki tangan tumbuh sekarang juga. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Umur 8 bulan kandungannya. Bisakah tumbuh langsung waktu lahir tangan kakinya panjang? Bisa? Tidak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Langsung pada tunjuk perut si ibu itu. Gede banget itu. Demi nama Yesus, tumbuh sekarang. Saya pulang. Sebulan kemudian lahir anaknya. Tangan kakinya panjang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Loh, ini medis loh ya. Bukan perkiraan. Hasil pemeriksaan medis di mana-mana sudah periksa. Berbagai alat periksa. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi setelah demi nama Yesus. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan yang dilakukan. Kaki, tangan tumbuh. Orang yang sudah lama di Royal. Tahu kan orangnya? Ya. Tahu kan? Yang baru mungkin belum kenal. Tapi yang lama sudah tahu lah. Makanya namanya dikasih nama sama orang anak-anak Royal. Anak ajaib. Yang lama-lama siapa? Pak Yohanes. Ingat Pak? Anak ajaib. Pak Simon ingat anak ajaib? Itu bukti nyata. Jadi jangan pakai logika manusiawi. Ini tidak masuk akal. Iya, bagi kita tidak masuk akal. Karena akal kita cuma segini, jumput gini loh. Akal kita, otak manusia cuma sejumput gini. Tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan, makanya pandangan kita pada Tuhan harusnya pandangan yang benar. Nah, berdasarkan pengalaman itulah saya nulis lagu itu tadi. Tiada bintang lebih indah daripadamu. Tiada hujan lebih deras daripada berkatmu. Tiada kuasa yang lebih daripadamu. Itu kenapa? Karena itu pengalaman. Dan dari situ kita menyikapinya gimana? Tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan bilang diberkatilah. Artinya bakal dapat yang baik-baik. Yeremia 17 ayat 7. Walaupun kita punya kepandaian mengukir langit misalnya. Kita punya koneksi, waduh presidennya mana lah gitu. Tidak tahu kutub utara atau kutub selatan gitu. Mau punya harta sampai berapa ribu triliun. Tapi kita jangan mengandalkan apa yang kita punya sendiri. Ya. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah. Artinya apa yang baik akan datang pada hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Walaupun kalau dipikir secara logika manusiawi. Aku masih bisa loh. Tapi jangan bilang aku bisa. Kan tadi Sakaria 4 ayat 6. Bukan karena kamu bisa. Tapi karena roh Tuhan ya. Nah sebaliknya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan apa yang kita bisa. Mengandalkan apa yang orang bantu kita. Itu ada pada ayat 5. Ayat 5 ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah, berarti malapetaka yang turun pada dia. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini perlu kita pegang. Jadi tidak perlu kita mengandalkan logika manusiawi. Walaupun IP kita mungkin 4,9 gitu loh. Walaupun kita selesai sarjana dalam cuma 2 tahun. Master dalam tempo 6 bulan. Doktor dalam tempo 1 tahun. Apalagi dokter, apalagi dokter apa. Gak ngerti. Tapi kita perlu mengandalkan Tuhan. Bukan pikiran kita sendiri. Nah masalahnya di dunia. Makin pintar orangnya. Makin kurang suka mengandalkan Tuhan. Kan
nganggurin otak saya katanya. Makin kaya dia, makin suka mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang, maaf ya, tidak punya papa, itu lebih bisa mengandalkan Tuhan. Buktinya apa? Ada. Saya pernah mendoakan 2 orang ibu. Yang penyakitnya sama, kanker yang di organ yang aneh itu. Ya, organ yang jarang sekali. Kanker stadium 4. 2 orang sama penyakitnya. Yang satu ibu yang tidak punya papa lagi sudah. Kerja juga enggak, suami sudah meninggal, anak tidak punya. Jadi mengandalkan apa? Hanya mengandalkan Tuhan. Doakan sekali doa dalam nama Yesus, kankernya hilang. Ibu yang satu, waduh rumahnya makrong besar sekali. Waktu ke sana saya lihat ruang tamu ini bisa buat main futsal rame-rame. Wah, dan dia cerita, rupanya dia tidak perlu Tuhan. Cuma saya itu diminta oleh temannya untuk mendoakan. Dia bilang gini, saya sudah menyediakan uang 500 miliar. 15 tahun yang lalu 500 miliar. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang berapa triliun nih untuk pengobatan ini. Dan saya sudah mendapatkan dokter yang paling pintar di dunia untuk kanker yang seperti ini. Dan rumah sakit terhebat di dunia. Kalau tidak salah waktu itu di Jerman. Untuk kanker seperti ini. Jadi kelihatannya didoakan, ya terima kasih. Enggak didoakan, enggak apa-apa. Gua siap berangkat kok, minggu depan berangkat. Ya kita doakan sama. Tangannya numpang juga tangan kanan. Doanya juga sama. Enggak pilih kasih. Tapi minggu depan dia berangkat ke Jerman. Dan 1 bulan kemudian pulang dalam peti mati. 500 miliar gak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Baik kekayaannya, baik kepintarannya. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita perlu tahu. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri malah lebih jatuhnya lebih besar. Jadi kita cara ngitungnya itu, cara menilai jangan pakai logika manusia. Tapi pakailah hikmat surgawi. Amin. Ya. Lalu kita yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang kita menilai dengan ukuran. Bukan dengan apa yang bisa diterima umum orang banyak. Tapi aturan dan nilai kerajaan Allah. Mungkin orang tidak bisa nerima. Tapi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, ya terima saja. Contohnya, waktu ada orang perempuan sakit kusta. Bukan kusta, perdarahan 20 tahun. Tahukah Anda zaman itu, zaman Israel, kalau ada perempuan sakit perdarahan, tidak boleh keluar rumah sama sekali. Kenapa? Kalau dia keluar rumah, najis sepanjang jalan itu dilewati. Nyenggol orang, orangnya kena najis. Jadi kalau ada orang tahu begitu, dia keluar, nyenggol, aduh. Dirajam sampai mati itu. Itu hukumnya di Israel. Adat yang berlaku. Dan apakah orang tahu kalau dia bertahan 20 tahun? Pasti tahu. Karena hartanya sudah habis semua. Untuk berobat kemana-mana. Pasti tetangganya juga tahu. Tapi waktu Yesus datang. Dia keluar rumah. Jalan walaupun tertatih-tatih. Kalau sudah 20 tahun pendarahan terus. Kira-kira lemes enggak ya? Kaum ibu, mak-mak kira-kira lemes enggak ya? Kalau orang yang bapak-bapak saya tanya enggak tahu nanti. Karena enggak pernah ngalami. Tapi dia ngejar Tuhan. Dan bahkan mendekat dari belakang. Menyentuh jubah Tuhan. Itu kalau ketahuan rajam lagi sampai mati. Tapi apa yang terjadi? Ukurannya bukan ukuran apa kata orang. Tapi apa kata firman Tuhan. Hai ibu, kata Tuhan. Besar imanmu. Jadilah seperti yang kau kendaki. Sembuh seketika. Amin. Sakit perdarahan segitu lamanya. Jadi ukurannya bukan seperti itu. Tapi ukurannya adalah bagaimana apa kata firman Tuhan. Nilai-nilai kerajaan Allah bagaimana. Itu cara kita menilai pencapaian kita. Sungguhkah ini betul-betul pencapaian atau kelihatannya pencapaian. Tapi sebetulnya makin jauh dari Tuhan loh. Ada nggak pencapaian bikin lebih jauh dari Tuhan? Ada. Kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi juara kelihatannya, waduh bangga. Nanti lain kali juaranya tambah pialanya makin banyak. Karena dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau itu tidak sama dengan ukuran Tuhan. Kecuali dia mengandalkan Tuhan. Nanti lain kali juga juara lagi bisa. Terserah maunya Tuhan. Jadi cara mengukurnya itu betul pencapaian apa tidak. Itu adalah bukan dengan pikiran sendiri. Bukan dengan perasaan sendiri. Bukan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku. Atau kita sebut itu apa? Culture itu loh. Yang berlaku di dunia. Tapi yang berlaku di kerajaan surga. Yaitu yang berdasar
firman Tuhan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Mau? Mulai hari ini gunakan cara ini supaya kita bisa memelihara hidup kita. Waktu Tuhan datang, dia dapati kita dan dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan yang sudah disediakan oleh Bapa dari dunia belum dijadikan. Mau siapa yang mau alami begini, angkat tangannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Karena itu perlu kita dalam hidup ini, kita merasa lemah, kita minta pimpinan Tuhan. Jangan ada yang merasa kuat ya. Karena kuat itu hanya kelihatannya saja ya. Kita merasa lemah karena kita memang sungguh lemah. Dan kita minta pimpinan Tuhan karena itu. G. Oh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi. Ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi. Peganglah tanganku ya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpinlah hidup kami agar bisa menyesuaikan dengan kehendak Bapa. Oh Tuhan, rubahkanlah kami agar kami boleh mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, agar kami bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna, dan memuaskan hatimu, berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menyertai kami sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Tetap angkat dua tangan, kita terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya.
Yesus.